Jemaat yang terkasih, marilah kita mulai ibadah kita dan kita bersama-sama masuk di dalam saat teduh. Ibadah kami pada pagi ini hanya kami lakukan di dalam nama Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, serta yang kasih setianya kekal selamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus senantiasa ada pada saudara-saudara. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita bersama-sama muji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 358, bait yang pertama dan yang ketiga. Semua yang ngerti Yesus berdosa berjelah, terima rahmat Tuhan, percaya sabdanya. Datang saja pada Yesus, ini saatnya. Datang saja pada Yesus, di mana-mana. Dialah jalan yang benar, kedamaian bakal. Percayalah kepadanya dan terima berkatnya. Datang saja pada Yesus, ini saatnya. Datang saja pada Yesus, di mana-mana. Dan sekarang tiba saatnya kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan dibacakan oleh salah seorang anggota majelis jemaat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terlebih dahulu marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, bersyukur kami kepadamu ya Tuhan, karena kasih setia Tuhan yang telah menyertai kehidupan kami, sehingga di pagi hari ini kami bisa bersekutu, berkumpul di hadapan-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Bukalah pintu hati kami, supaya firman-Mu dapat tertanam di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Hari Sabdo Winedar yang Kau pakai untuk menyampaikan sabda kebenaran-Mu. Kami percaya dan yakin Tuhan Yesus, Engkau mengurapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga yang kami terima benar-benar dari Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Demikianlah seru doa permohonan kami. Amin. Bacaan pada pagi hari ini diambil dari 1 Petrus 1 ayat 17 sampai 23. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba,
yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus, ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Demikianlah firman Tuhan. Ya, sampai di sini pembacaan kita, Bapak Ibu Saudara. Berbahagialah kita yang mau mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan ini dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, sekarang kita masuk dalam Minggu Paskah yang ketiga, yang masih dibimbing oleh tema yang sudah ditetapkan oleh Majelis Agung GKJW, yaitu penyerahan diri sebagai wujud ketaatan untuk melakukan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kebangkitan Kristus tentunya membawa perubahan bagi semua orang percaya. Para murid mengalami perubahan dan diharapkan semua orang percaya yang sudah memperingati Paskah itu juga merasakan adanya perubahan hidupnya. Hidup karena kemenangan yang sudah dicapai oleh Tuhan Yesus. Bacaan kita mengajak kita untuk menyadari bahwa hidup kita di dunia ini adalah hidup sebagai menumpang. Artinya hanya sementara, tidak selamanya. Ingat, hanya menumpang. Itu yang perlu kita sadari. Tetapi hidup yang sementara ini sangat penting karena menentukan hidup kita di kelak kemudian hari. Nah, melalui firman Tuhan yang baru saja kita baca, kita diajak untuk melihat dan menerapkan cara hidup baru setelah memperingati Hari Raya Kebangkitan Tuhan. Cara hidup yang baru yang sudah diberikan Tuhan melalui kemenangan atas dosa. Disebutkan di dalam ayat 18, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Ingatlah bahwa karya penebusan Tuhan Yesus berarti pembebasan dari belenggu dosa. Oleh karena itu setiap orang percaya harus menyadari bahkan menerapkan hidup yang baru ini. Meninggalkan cara hidup yang sia-sia, yang penuh dengan dosa dan kejahatan, dan menjalani hidup yang lebih baik, lebih berkenan di hadapan Tuhan, yaitu hidup baru, hidup yang kudus. Mengapa harus hidup baru? Karena cara hidup yang sia-sia sudah ditebus, dihilangkan dari hidup kita dan diganti hidup yang baru. Dan itu bukan gratis, tetapi melalui pengorbanan yang tidak mudah. Pengorbanan yang sangat mahal, yaitu melalui darah Yesus sendiri. Ingatlah pengorbanan yang dilakukan Yesus. Pengorbanan bagaikan darah domba yang tak bercacat. Bukan ditebus dengan barang yang fana. Bukan ditebus dengan uang perak atau emas. Bukan ditebus dengan barang-barang duniawi. Tetapi dengan darah Kristus sendiri. Dan itu mahal harganya.
Oleh karena itu, peringatan Paskah harus disertai tindakan dalam hidup yang baru, meninggalkan cara hidup yang sia-sia dan melakukan hidup yang baru yang lebih berkenan kepada Tuhan. Selalu mengarahkan iman kita kepada Tuhan, selalu mengarahkan harapan kita kepada Tuhan, dan mengamalkan kasih yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu, pagi ini kita diajak untuk mengarah ke sana. Tinggalkan cara hidup yang sia-sia, tinggalkan cara hidup yang dibelenggu oleh dosa, tinggalkan cara hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tetapi mari kita kenakan hidup baru, karena kita sudah dilahirkan menjadi lahir kembali. Lahir bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, yaitu firman Allah yang hidup dan yang kekal. Ingat, lahir dari benih yang tidak fana, yaitu firman Allah yang hidup dan yang kekal. Inilah yang membuat kita harus berusaha untuk menerapkan hidup baru. Apalagi di zaman sekarang, kita digumuli, kita dikelilingi, kita dipengaruhi oleh macam-macam berita, terlebih dengan adanya wabah corona ini. Berita simpang siur, ada kalanya benar, ada kalanya tidak benar. Semakin membingungkan kita, semakin membuat kita ketakutan. Tetapi satu hal yang perlu disadari, bahwa kebangkitan Kristus sudah mengalahkan kuasa dosa. Kebangkitan Kristus menimbulkan iman dan harapan kita bahwa Kristus adalah Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang senantiasa membimbing umatnya dan siap menolong siapapun yang mau datang kepadanya. Oleh karena itu, firman Tuhan ini mengajak kita, jangan ragu, jangan bimbang, jangan takut, bahkan jangan panik. Karena Tuhan memiliki kuasa yang tidak terbatas. Kuasa Tuhan mampu mengalahkan kuasa manapun juga. Dan ingat juga bahwa pengorbanan Tuhan dengan darahnya yang begitu luar biasa harusnya memberikan semangat kepada kita untuk tetap percaya, untuk tetap melakukan kehendaknya dengan taat dan setia. Sehingga hidup kita, pergumulan kita, atau apapun yang kita hadapi saat ini, percayalah, Tuhan pasti akan menolong. Tetapi juga perlu waspada, tetap melakukan tindakan-tindakan preventif seperti yang dianjurkan oleh banyak pihak. Nah, firman Tuhan mengajak kita untuk tetap menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, tidak kepada yang lainnya. Berharap hanya kepada Tuhan. Menyerahkan kehidupan kita, pergumulan kita hanya kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan pasti akan menolong. Asalkan kita hidup di dalam kekudusan, hidup yang baru tadi. Manakala kita mau merasakan, melihat, bahkan kita mau mengecap kebaikan Tuhan, maka kita harus hidup di dalam hidup yang baru, hidup di dalam kekudusan. Sebab tanpa itu kita tidak akan merasakan karya Tuhan, bahkan berkat Tuhan. Iman dan pengharapan tertuju hanya kepada Allah, karena hanya Dialah yang mampu memberikan pertolongan kepada kita. Yang kedua, kita juga wajib memberlakukan kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Di tengah-tengah kemelut yang kita hadapi, bagaimana kita tetap bisa memberlakukan kasih. Firman Tuhan mengatakan lebih baik memberi
daripada menerima. Nah, memberi berdasarkan kasih, itu yang perlu kita lakukan. Sehingga melakukan kasih dengan sungguh-sungguh, itu berarti penyerahan diri kita. Itu berarti wujud ketaatan kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Nah, bagaimana di tengah-tengah kemelut yang kita sendiri bingung, yang kita sendiri juga takut, tetapi bagaimana tetap harus bisa memberlakukan kasih Tuhan terhadap sesama. Karena ini perintah Tuhan. Mau tidak mau, kalau kita mengaku percaya kepada Tuhan, maka kita juga harus melakukan ini. Mengasihi dengan segenap hati. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan pada saat ini, mari Bapak Ibu Saudara, kita tetap taat dan setia kepada Tuhan. Yang kedua, kita tetap memberlakukan kasih. Dan percayalah, Tuhan akan melakukan yang terbaik buat kita semua. Tuhan akan menunjukkan jalannya, Tuhan akan menunjukkan kasihnya, Tuhan akan menunjukkan berkat-Nya kepada setiap orang yang sungguh-sungguh taat kepadanya. Tidak ada cara lain kecuali taat dan setia. Inilah renungan yang boleh kita renungkan pada saat ini. Silakan Bapak Ibu merenungkannya kembali. Silakan Bapak Ibu gayemi supaya nanti kita bisa menemukan pesan yang inti dari firman Tuhan ini. Sehingga kita akan semakin dikuatkan, kita akan semakin taat dan setia melakukan kehendak-Nya. Sebab di luar Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Tetapi bersama-sama Tuhan kita bisa melakukan banyak hal. Percayalah, Tuhan memberkati kita. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu, kita bersama-sama akan memperbaharui pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli yang akan dipandu oleh salah seorang anggota majelis jemaat. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Oleh karena itu kami mohon jemaat untuk berdiri. Bersama-sama dengan orang percaya dimanapun berada, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, mari kita mensyukuri semua karya Tuhan yang kita rasakan di dalam hidup kita. Kita akan mewujudkan rasa syukur dengan mengumpulkan persembahan, dan bersama-sama dengan itu kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 450. Kita nyanyikan bait pertama dan kedua. Hidup kita yang tenang haruslah mengucap syukur dalam Kristus berkenan, jangan terkabur dalam
kita akan masuk dalam doa syafaat dan nanti doa syafaat ini kita akhiri doa Bapa kami yang dinyanyikan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah yang menjadi kepala gereja yang boleh kami kenal di dalam diri Tuhan Yesus. Perkenankan pada saat ini kami datang kembali di hadirat-Mu. Kami sungguh mengucap syukur karena Tuhan berkenan hadir di sini dan berfirman kepada kami. Firman-Mu adalah makanan rohani kami. Dan ini berarti Tuhan berkenan mencukupi kebutuhan rohani kami. Oleh karena itu, apa yang sudah Tuhan firmankan saat ini, kami percaya Tuhan sendiri yang akan menyempurnakan, supaya firman-Mu ini sungguh-sungguh boleh kami terima, kami simpan di dalam hidup kami. Firman-Mu boleh tertanam di dalam hati sanubari kami masing-masing, firman-Mu boleh tumbuh di dalam hidup kami, seiring pertumbuhan iman percaya kami kepada Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu. Kami percaya Tuhan berkenan membimbing kami sehingga kami mempunyai kekuatan untuk melakukan firman-Mu ini di dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan keberadaan hidup kami masing-masing. Kami mengaku bahwa sampai saat ini kami belum mampu melakukan kehendak-Mu itu dengan sempurna. Kami mengaku belum mampu mengasihi Allah dengan segenap hati. Kami belum mampu mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Hal ini disebabkan karena di dalam menjalani hidup kami di dunia, kami sering hanya menuruti keinginan kami manusia, menuruti keinginan daging, sehingga kami jatuh di dalam belenggu dosa dan kegelapan. Pada saat ini Tuhan kami datang membawa segala dosa kesalahan kami, dan semuanya kami serahkan kepada Tuhan dengan hati yang penuh penyesalan. Oleh karena itu kami percaya Tuhan berkenan memberikan pengampunan, Tuhan berkenan membersihkan hidup kami dan memperbaharuinya melalui karya Roh Kudus. Sehingga dengan pengampunan yang Tuhan berikan, hidup kami tetap layak di hadapan Tuhan. Terima kasih atas pengampunan Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat-Mu ini. Mulai anak-anak, remaja, pemuda, warga dewasa, bahkan yang sudah lanjut usia. Baik yang sehat maupun yang sedang terganggu kesehatannya. Semuanya kami serahkan kepada Tuhan. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Kami percaya Tuhan, Engkau berkenan memberikan kekuatan iman. Engkau berkenan senantiasa melindungi. Engkau berkenan memberkati. Engkau berkenan membimbing. Semoga semuanya boleh merasakan karya Tuhan. Semua boleh merasakan pemeliharaan Tuhan dan berkat Tuhan. Sehingga kehidupannya tetap bisa bersyukur di hadapan Tuhan Allah. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia tercinta. Beserta para pemimpin kami mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Kami percaya Tuhan berkenan memberkati bangsa dan negara kami, juga para pemimpin kami. Terlebih di dalam menghadapi corona ini. Kami percaya Tuhan tidak diam, kami percaya Tuhan tetap berkarya, sehingga semuanya segera dapat berlalu dari negara kami terkasih ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan gereja-gereja Tuhan dimanapun keberadaannya, apapun golongannya. Kami percaya Roh Kudus tetap berkarya sehingga gereja-gereja Tuhan tetap menjadi gereja yang bersaksi dan melayani hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya perkenankan kami mengucap syukur dalam bentuk persembahan. Semuanya kami persembahkan dengan sukacita, dengan hati yang tulus. Dan kami percaya Tuhan Engkau berkenan menguduskan persembahan ini, sehingga semuanya menjadi layak di hadapan Tuhan. Dan pada akhirnya persembahan ini juga boleh berguna untuk menjadi sarana kemuliaan nama Tuhan melalui jemaat-Mu di GKJ Mulyorejo ini. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kami menyerahkan kehidupan kami.
Kami percaya Tuhan berkenan memakai untuk menjadi sarana kemuliaan nama Tuhan. Sehingga dimanapun kami berada dan apapun yang kami lakukan, semua menjadikan nama Tuhan semakin dimuliakan, kasih Tuhan semakin tercurah dan dirasakan oleh saudara-saudara yang lainnya. Sehingga dengan demikian kehidupan kami semakin layak di hadapan Tuhan, juga semakin berguna bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Dan nanti setelah selesainya ibadat ini, kami akan berpisah untuk kembali ke tempat kami. Kami percaya Tuhan berkenan memimpin, melindungi perjalanan kami, sampai kami boleh tiba di tempat kami dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, inilah seru doa dan ucapan syukur kami. Semuanya kami serahkan kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Bapak Ibu Saudara, mari kita undur dari tempat ibadat kita ini. Kembali ke tempat kita masing-masing melanjutkan hidup pemberian Tuhan di dunia ini. Sekali lagi jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu. Tetaplah menjalani hidup ini bersama-sama dengan Tuhan Allah Raja. Dan terimalah berkat Tuhan melalui hambanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus yang terwujud di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus, senantiasa menyertai saudara-saudara mulai saat ini sampai selamanya.